Kalian menyelesaikan secara mandiri gitu ya, kerja di lapangan, artinya tidak ada kelas, tapi langsung langsung terjun ke lapangan gitu ya. Nah, di pertemuan ke-8-nya atau di UTS-nya itu kita akan presentasi, diusahakan untuk offline. Silakan Diva dicari kelasnya ya. Nah, di dalam project based learning ini apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, jadi secara detail sudah saya tuliskan bahwa kalian akan menyelesaikan atau membuat terkait dengan campaign blueprint yang berbasis digital. Semuanya ini ada stepnya. Di sini saya sudah buat stepnya, step by stepnya, dan tidak boleh di dihapus atau dihilangkan atau diganti gitu ya, karena ini udah sesuai stepnya. Nah, step-step ini juga nantinya bisa kalian gunakan ketika kalian diminta untuk membuat suatu project campaign gitu ya. Step-step ini bisa kalian implementasikan secara real di dunia kerja seperti itu. Nah, dan sekarang kalian membuat mini projectnya. Nah, jadi dari mulai kenapa kok harus runut? Karena ada problem, solusi, kalian mengeksekusi dan juga mengevaluasi. Tapi di eksekusinya ini meskipun hanya sebatas, mungkin nanti akan ada pertanyaan terkait apakah em, harus diimplementasikan di posting gitu ya, karena keterbatasan waktu itu tidak usah, tapi saya mau mock up-nya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kalian memahami problem dari masalah suatu brand. Silakan kalian pilih brandnya, brand lokal dan juga tidak boleh sama antar kelompok ya. Semakin unik gitu ya, jangan yang terlalu umum gitu ya. Jangan yang udah besar pakai banget gitu ya. Nah, jadi ya sekarang jenis bisnisnya apa, jenisnya kalau misalkan sama antar kelompok nggak apa-apa, yang penting brandnya yang tidak boleh sama. Kemudian masalah utamanya silakan kalian tulis secara spesifik. Boleh nggak Bu lebih dari satu? Boleh dong gitu ya, boleh lebih dari satu. Artinya setiap dari masalah yang kita tuliskan itu nanti akan berimpact pada bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah kita tulis ini, gitu ya. Nah, contohnya apa rendah, adjustment turun, tidak ada repeat purchase, dan tidak punya positioning dengan jelas, dan lain sebagainya gitu kan. Dari misalkan dilihat dari, atau engagement dilihat dari KPI, apa tuh namanya, aplikasi ini kan ya, cuma berapa persen gitu ya. Nah, itu bisa kalian cek gitu pakai aplikasi. Nah, itu pakai di web ada gitu ya. Kalian masukin linknya. Kalian pasti udah tahu itu. Nah, nanti ketika kalian ngomong engagementnya turun, kalian lampirin buktinya gitu ya. Mana? Jadi supaya nggak kalian ngasal bilang kalau eh engagementnya turun, tapi harus based on data. Ketika kalian bilang misalkan tidak punya brand positioning yang jelas, ya di capture aja. Misalkan di tahun 2025 dia brandingnya seperti ini. Kok di tahun 2026 brandingnya udah nggak jelas gitu. Biasanya kan tergambar di postingan postingan ya. Nah, jadi output yang ketika kalian menuliskan ini itu bisa berbentuk paragraf deskripsi brand masalahnya itu apa. Nah, yang dipilih masalahnya minimal 3 poin masalah utama. Kurang dari 3 nggak boleh, lebih dari 3 nggak apa-apa. Kemudian kita menggunakan framework, karena kalau kita nggak pakai framework, kita bingung mau menyelesaikan permasalahannya itu pakai apa. Yang pertama ada SWOT analysis, yang kedua ada competitor analysis. Nah, kalau competitor analysis berarti kan minimal ada 2 kompetitor ya. Nah, ini SWOT dan juga competitor analysis bisa digunakan untuk em, apa lebih banyak masalah gitu ya. Makanya kita frameworknya pakai 2 aja. Nah, mau ditambahin silahkan, tapi minimal ini SWOT dan juga competitor analysis.
Nah, apa contoh ketika kalian melakukan analisis itu adalah apa strategi digital dari kompetitor, kekuatan mereka, apa celah yang bisa dimanfaatkan kan juga dan lain-lainnya. Nah, kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini. Outputnya apa? Outputnya adalah tabel dari SWOT. Nah, meskipun kalian sudah pernah membuat ya, kan pas ada banyak sekali komentar dari saya ya. Atau kelas ini atau kelas lain ya, saya lupa. Jadi, eh, di tabel SWOT itu cuman S-nya apa, W-nya apa, O-nya apa, T-nya apa gitu, enggak. Dan juga rata-rata kan kemarin sudah saya sering kasih komentar, itu hanya bersifat eh, apa kurang kritis gitu ya. Jadi hindari kalimat-kalimat yang misalkan murah. Nah, murah murah dari segi apa? Murah itu kan menurut saya murah, menurut kalian belum tentu murah kan gitu ya. Nah, jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak bisa digunakan secara apa ya, secara objektif gitu. Nah, kemudian ketika kalian sudah menuliskan tabel SWOT-nya, silakan dianalisis berdasarkan strateginya. Kalau SO gimana, ST gimana, WO gimana, WT gimana, dan lain-lain. Itu. Kemudian menggunakan tabel perbandingan kompetitor. Ini berbentuk kuadran. Kan ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian berdasarkan dari kompetitor analisis yang sudah kalian lakukan itu, ada di kuadran keberapa si brand kalian ini. Maka strategi yang cocok untuk menyelesaikan uh, masalah ini apa sesuai dengan kuadrannya. Berikutnya, kalian membuat SWOT, target marketnya dan juga customer insight. Nah, ini kan ada basic lah ya dari segmentasi, targeting juga persona. Nah, ketika kalian di dalam perbandingan dengan kompetitor, berarti kan kalian nggak mungkin membuat branding yang sama dengan kompetitor, kecuali kalian memiliki modal yang lebih dari kompetitor gitu. Nah, maka kalian harus ngecek dulu ya dan kompetitor misalkan lebih mapan mau head to head gitu ya, ya nggak apa-apa. Berarti brand mau dari segi yang sama berangkatnya ya nggak masalah. Tapi ketika kalian emang bener mau dibilang nggak mau meniru, kemudian kalian memiliki value yang baik, yang bagus, yang mudah dikenali, gitu ya. Jangan yang kalian kelemahannya apa, tapi kok brandingnya malah yang ada di kelemahan itu ya jangan gitu ya. Kalian kelebihannya apa, maka kelebihan itulah yang kalian akan gunakan sebagai brandingannya kan gitu. Nah, kemudian setelah kalian mendefinisikan S dan T, maka kalian wajib membuat customer persona yang ada dalam bentuk gambar itu kan minimal dua. Pain point-nya apa, digital behavior-nya apa, platform favoritnya apa. Buat minimal 1 sampai 2 persona secara lengkap. Berarti ada 2 orang ya. Nah, kemudian customer journey mapping. Nah, di sini juga saya sudah bilang kritis dan lengkap ya. Awareness, consideration, confidence, dan advokasinya. Nah, ini harus sesuai dengan ininya, IMC strateginya. Ya, makanya saya bilang tadi jangan sampai diubah-ubah karena semuanya ini urut gitu. Kemudian communication objektifnya atau tujuannya itu apa? Harus bersifat kuantitatif atau terukur ya. Misalkan meningkatkan awareness 30% dalam 3 bulan. Nah, berarti kan ini misalkan kalian mau nambahin berdasarkan dengan kekurangan yang sudah kalian analisis di sini misalkan. Nah, boleh gitu ya. Atau misalkan mau menambahkan +1 dari apa yang sudah menjadi kelebihan kalian, boleh gitu ya. Yang pasti jangan asal, semuanya harus terintegrasi. Kemudian brand positioningnya apa? Kalian ingin dikenal sebagai apa? Maka kalian buat ketika kita pingin value-nya itu adalah seperti A, B, dan C, maka kita harus inline dengan positioning statement-nya. Big idea campaign-nya seperti apa gitu. Big idea campaign maka akan dirumuskan menjadi campaign-campaign kecil. Tone of voice-nya seperti apa, message-nya, semuanya itu harus selaras. Kemudian kalian harus memilih IMC strateginya, ya.
Instagram atau TikToknya digital ads meta influencer konten. Nah, ketika kita memilih email marketing, tujuannya apa, targetnya apa, jenis kontennya apa, dan juga peran dan funnelnya apa, maka dibuat dalam bentuk format table. Kemudian berikutnya adalah konten strategi atau konten kalender 1 minggu. Ya, ini ya silahkan dibuat, bikin pakai format table. Media dan juga budget plan. Ini diestimasi aja, ya. Kemudian KPI-nya juga harus jelas sesuai dengan apa yang sudah kalian ingin lakukan di atas. Targetnya, kemudian integration map-nya. Nah, mahasiswa harus menjawab bagaimana semua channel saling terhubung ya. Ads-nya ke landing page, influencer, oh Instagram gini. Nah, output dari yang sudah saya tuliskan ini adalah PPT pasti karena nanti hasilnya akan dipresentasikan. Kemudian laporannya bersifat selama sebanyak 10 sampai 15 halaman. Ya, konten visualnya minimal 2. Nah, kemudian ini adalah analisis kejelasan target strategi AMC. Yang wajib dihindari adalah hanya listing media tanpa strategi. Nah, di atas tuh kan pakai influencer, pakai Instagram, tapi nggak ada strateginya. Nah, nggak boleh. Setiap media yang kalian pilih, maka strateginya berbeda. Campaign-nya tidak menjawab masalah. Nah, masalahnya apa? Campaign-nya apa? Nggak nyambung. Personanya terlalu umum. Nah, ini berarti kalian nggak ngerti STP-nya itu kayak apa. Tidak ada tidak ada angka atau KPI-nya. Kan saya bilang enggak. Kemudian ini tidak ada keterkaitan antara channel ataupun antara 1, 2, 3, 4 dan 5. Gitu. Oke, silakan yang mau bertanya. Eh, silakan Syifa. Sebelum itu, Ibu sebelumnya tanya mengenai yang custom itu tadi dijelaskan bahwa itu minimal 2, berarti 2 customer yang kita analis atau gimana ini? Iya, kalian kan pasti punya customer yang seperti ini yang pasti mix mix banget match banget sama produk kita gitu kan. Kemudian second customer kan pasti ada second layer customer. Gitu, Syifa. Ibu, saya mau tanya, ini kan berarti dipresentasikannya Silakan. dipresentasikannya kan di minggu ke-8. Terus minggu ini itu kita udah minggu Betul. ke-7, Bu. Berarti minggu depan kita udah harus kelas kah? Minggu ini minggu ke-7, minggu ke-6. Eh itu Bu, waktu itu kan kita ada salah jadwal karena kira ini yang tugas user adoption itu dipresentasikan. Jadinya Oh em, iya. yang tugas jadinya satu Oh presentasi user iya, iya, iya. Oh iya, benar, benar. Ke-7 ya, berarti ya udah 7, 8 aja. Kan masih sama saya kan. Jadi nanti kan tetap nanti hasil apa ya nilai juga saya gitu kan. Jadi ya udah, sekarang berarti 7, 8 ya. berarti minggu depan Gitu. kita udah presentasi ya Bu? Enggak mungkin kalian bisa selesai itu dalam 1 minggu. Oke. Paham nggak maksudnya? Mau 1 minggu emang? Kalau boleh enggak sih Bu?
Ya udah, karena itu emang untuk 2 minggu gitu. Oke, Ibu. Terima kasih. Iya. Terus ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Untuk sekarang belum ada, Ibu. Tugasnya udah cukup jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita. Langsung dieksekusi ya. Baik, Ibu. Oke, kalau gitu yang tadi mahasiswanya belum ada, Diva. Hmm, belum ada deh sebenarnya, Bu. Sebentar. Ahmad Belum Rafi ya? join belum ya? Oke, nggak ada berarti. Hadir. Di Alfa aja ya. Ibu, ini yang 2 mahasiswanya udah ada di Zoom. Gimana? Tetap Hmm, di absen aja? oke, Oke. oke. Oke, kalau Keduanya udah join Zoom. misalkan nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita. Ya, oke, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Terima Ibu. kasih, Bu. Oke.